Salam dan bahagia. Ruang kolaborasi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Praktik percakapan coaching dengan alur Tirta. Saya Tutut Trijoto, JGP Angkatan 9 kelas 128B, SMA Negeri 1 Godang, Kabupaten Nganjuk. Kolaborasi dengan saya Tutut Trijoto sebagai coach dan Tri Ratnasari sebagai coach. Adapun tujuan pembelajaran khusus, JGP dapat membentuk komunitas praktisi dengan sesama JGP untuk berlatih melakukan praktik percakapan coaching dengan alur Tirta. Alur Tirta: T. Tujuan, I. Identifikasi, R. Rencana, T. Tanggung jawab. Berikut video praktik percakapan coaching dengan alur Tirta. Assalamualaikum Bu Tutut. Apakah Bu Tutut mempunyai waktu luang ini untuk hari ini? Waalaikumsalam Bu Sari. Nggih, ada apa Bu Sari? Sepertinya kok ada yang dipikirkan. Apa ada Iya, yang bisa saya bantu Ibu? ya, terima kasih. Mohon maaf Bu Tutut, saya mengganggu waktunya. Tidak apa-apa Bu, monggo. Begini Bu, saya mau curhat nih tentang masalah saya. Apakah Bu Tutut bisa membantu saya ini? Wah, dengan senang hati nih Bu Sari. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu? Sebenarnya saya ini hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Bu Tutut. Wah, masalahnya apa nggih? Coba ceritakan dulu. Mungkin saya bisa membantu. Bagaimana ya Bu Tutut, cara pengelolaan kelas yang baik, sangat menentukan kualitas kegiatan belajar mengajar. Betul sekali Bu Sari, pengelolaan kelas yang baik akan meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Kira-kira permasalahannya Bu Sari apa? Begini Bu Tutut, saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Nggih. Wah, bagus sekali itu. Kira-kira apa tujuannya niku nggih? Saya, ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa, Bu. Apa yang sudah Bu Sari lakukan untuk itu? Saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, Bu, tetapi belum ada yang benar-benar efektif itu, Bu. Wah, kira-kira tantangannya apa untuk mencapai tujuan itu? Kok masih belum efektif ini? Oke. Saya masih kesulitan untuk mengendalikan beberapa siswa, yang utamanya yang pendiam dan sulit berkomunikasi saat pembelajaran berlangsung, Bu. Oke. Sehubungan dengan tujuan yang disampaikan oleh Bu Sari tadi tentang ingin meningkatkan kompetensi terkait dengan pengelolaan kelas. Kira-kira kalau skala tujuan itu 1 sampai 10, jadi Oke. jika 10 itu berarti Bu Sari sudah dapat memenuhi kebutuhan belajar murid, jika 0 berarti belum terpenuhi. Kira-kira Bu Sari ada di angka berapa, Bu? Kalau menurut saya masih di angka 6, Bu. Nah, oh di angka 6 ya. Iya, Bu. Sepertinya angka 6 bisa dijelaskan mungkin, Bu? Karena saat ini saya itu merasa kesulitan, Bu, mengembalikan partisipasi beberapa siswa tersebut yang pendiam tadi dan susah berkomunikasi itu tadi, Bu, pada waktu pembelajaran. Baik. Ibu ingin meningkatkan angka tersebut menjadi angka berapa kira-kira? Kira-kira sekitar 8 lah, Bu.
angka 8. Iya. Jadi kira-kira untuk mencapai angka 8 itu apa yang Bu Sari butuhkan? Kira-kira saya membutuhkan strategi untuk meningkatkan partisipasi siswa tersebut saat, proses pembelajaran terjadi, Bu. Nggih. Baiklah, mari kita bahas strategi yang akan dilakukan oleh Bu Sari Iya. untuk mengendalikan siswa yang cenderung diam atau pasif saat pembelajaran berlangsung. Iya. Pertama-tama berarti kita perlu memahami penyebab siswa itu menjadi diam atau pasif selama pembelajaran berlangsung. Apakah karena tidak memahami pelajaran? Apakah karena mereka bosan? Apakah mereka ingin menarik perhatian Bu Sari? Saya pikir karena mereka tidak memahami materi pelajaran, Bu, yang saya sampaikan. Hmm. Jika demikian Bu Sari, kira-kira bagaimana langkah Bu Sari untuk memahamkan mereka? Iya, Bu Tutut. Saya akan mencoba memberikan penjelasan yang lebih jelas mungkin dan menarik kepada siswa. Saya juga akan menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa tidak bosan. Apakah begitu, Bu? Dari Mmm. apa yang sudah Bu Sari sampaikan Iya. tadi, apakah Bu Sari sudah memiliki strategi lain yang akan Bu Sari lakukan ke depannya? Mungkin selain itu, saya perlu memberikan penguatan positif kepada siswa yang aktif, Bu. Mungkin saya juga bisa memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang aktif dan mendengarkan pelajaran yang saya sampaikan. Nggih, langkah yang Bu, Sari ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide Bu Sari. Saya sepakat jika Bu Sari ingin mengimplementasikan. Mudah-mudahan nanti bisa meningkatkan istilahnya apa ya, partisipasi dalam pembelajaran Bu Sari dan mudah-mudahan dari apa yang dilakukan Bu Sari nanti membawa dampak kepada siswa-siswa, khususnya siswa yang Mmm. diam dan pasif tadi, Bu. Tapi jangan lupa kan tidak semua siswa di kelas Bu Sari juga diam. Nanti terlalu Iya, memperhatikan yang diam, yang aktif lupa. Jangan lupa yang sudah aktif, sudah paham, diapresiasi juga. nggih. Terima kasih, Bu, syukurlah sekarang saya merasa lega, Bu Tutut. Saya mendapatkan solusi dalam menyelesaikan masalah yang saya alami. Karena ini berkaitan dengan masa depan generasi penerus bangsa, Bu, yang harus tetap semangat belajar untuk mencapai cita-citanya. Oke. Syukurlah Bu Sari sudah merasa lega. Lalu dari apa yang sudah Bu Sari rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bu Sari lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Komitmen saya dalam proses pembelajaran mengajar, saya akan memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa. Saya juga menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa tidak bosan dan memberikan penguatan yang positif, Bu, bagi mereka. Nggih. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Bu Sari untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran, Bu. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru serumpun mata pelajaran dengan saya. Oke. Ide itu bagus sekali Bu Sari. Silahkan Bu Sari mengimplementasikan strategi tersebut dan beritahu saya hasilnya nanti. Dan Bu Sari dapat bekerja sama, bekerja dengan siswa, dengan rekan sejawat, dengan suasana hati yang senang dan nyaman. Baik, Bu, terima kasih banyak, Bu, syukurlah sekarang saya merasa lega, Bu Tutut. Saya mendapatkan solusi dalam menyelesaikan masalah yang saya alami. Karena ini berkaitan dengan
masa depan generasi penerus bangsa, Bu, yang harus tetap semangat belajar untuk mencapai cita-citanya. Nggih. Syukurlah Bu Sari sudah merasa lega. Lalu dari apa yang sudah Bu Sari rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bu Sari lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Komitmen saya dalam proses pembelajaran mengajar, saya akan memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa. Saya juga menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa tidak bosan dan memberikan penguatan yang positif, Bu, bagi mereka. Nggih. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Bu Sari untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran, Bu. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru serumpun mata pelajaran dengan saya. Nggih. Ide itu bagus sekali Bu Sari. Silahkan Bu Sari mengimplementasikan strategi tersebut dan beritahu saya hasilnya nanti. Dan Bu Sari dapat bekerja dengan siswa, dengan rekan sejawat, dengan suasana hati yang senang dan nyaman. Baik, Bu, terima kasih banyak Bu Tutut untuk waktunya mendengarkan curhatan saya. Sekarang saya merasa sedikit lega, Bu. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Nggih, amin. Sama-sama Bu Sari. Saya juga senang sekali bisa ini bersama-sama dengan Bu Sari. Dari ngobrol begini kita jadi sama-sama mendapatkan pengetahuan baru, mendapatkan masalah baru yang mudah-mudahan kita bisa memperbaikinya jika ada yang masih kurang-kurang, yang tujuannya hanya satu, yaitu meningkatkan kompetensi kita sebagai pendidik yang bertanggung jawab untuk menciptakan pembelajaran yang aman, nyaman, bermakna, dan berpihak pada murid. Amin. Nggih. Terima Nggih. kasih sekali lagi, terima kasih banyak Bu Tutut atas, atas waktunya telah mendengarkan curhatan saya. Saya mohon undur diri Bu Tutut, permisi dulu, karena ada jam mengajar di kelas 9. Terima kasih Bu Tutut. Baik, terima kasih Bu Sari. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini menjadi salah satu sarana kita untuk berkolaborasi, mudah-mudahan membawa kebaikan, membawa dampak positif dalam upaya kita untuk menciptakan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi siswa. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin merefleksi nggih Bu Tutut. Nggih. Nggih. Ya, pertanyaan yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Saya kira percakapan yang kita lalui tadi menurut saya sudah sesuai dengan alur tirta nggih, Bu. Jadi ada tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sudah kita lampaui bersama-sama tadi. Dan yang kedua mungkin, yang perlu diperbaiki mungkin dari segi fokus mendengarkan dan mungkin tadi agak tergesa-gesa nggih, nggih. Dan untuk berikutnya, untuk kehadiran penuh alhamdulillah kita tadi sudah berusaha, untuk menghadirkan secara penuh dengan selalu ya, mendengarkan. Kita ada umpan balik untuk tanya jawabnya tadi, menurut saya itu sudah masuk ke kehadiran penuh. Eee
Dan untuk sebelum dan saat melakukan coaching tadi, menurut saya juga sudah kita lakukan dengan penuh dengan, kehadiran penuh gitu. Untuk berikutnya, untuk perbaikan dan peningkatannya mungkin kita, akan berusaha mengajukan pertanyaan dengan momen yang tepat nggih. Umpan baliknya untuk, eee, untuk coach nggih, untuk Bu Tutut, menurut saya sangat nyaman dan senang sebagai coaching-nya Bu Tutut karena sudah diberikan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa, dan pada akhirnya saya menemukan tujuan yang saya inginkan, pemecahan masalah yang saya inginkan, dan insya Allah nanti, saya akan melakukan tindak lanjutnya nanti. Terima kasih Bu Tutut, itu mungkin refleksi dan umpan balik dari saya. Monggo. Kesimpulan, alur percakapan coaching Tirta dikembangkan dengan semangat merdeka belajar yang membuat kita memiliki paradigma berpikir, prinsip, dan keterampilan coaching untuk memfasilitasi rekan sejawat agar dapat belajar dari situasi yang dihadapi dan membuat keputusan-keputusan bijaksana secara mandiri. Hal ini penting mengingat tujuan coaching yaitu mengembangkan diri dan membangun kemandirian. Melalui alur percakapan coaching Tirta, kita diharapkan dapat melakukan pendampingan baik kepada rekan sejawat maupun muridnya. Demikianlah praktik percakapan coaching dengan alur Tirta. Sekian, terima kasih, salam dan bahagia.